Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin Allahumma amin. Puja, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidup dalam keadaan iman Islam serta sehat walafiat zahir dan batin. Semoga kita semua dimandikan juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Kemudian salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan segenap umatnya sampai hari kiamat. Harapan kita kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapat syafaatnya, yakni pertolongan, pembelaan Nabi sehingga kita selamat dan bisa berjumpa, berkumpul bersama Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Syawal, bulan peningkatan amal. Setelah kita puasa Ramadan dan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan, maka iman kita sedang mencapai puncak kebaikannya. Iman kita sedang mencapai derajat terbaik. Makanya Syawal meningkat, di mana kita telah mampu meningkatkan ibadah kita, ibadah salat kita bertambah, ibadah infak sedekah bertambah, zakat, ibadah membaca Al-Quran bertambah, dan semuanya bertambah. Nah, itulah semoga amal kita diterima. Makanya jangan lupa setelah kita ibadah termasuk puasa, salat dan sebagainya, mari kita ucapkan sesama kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau puasa tambah siyamana wa siyamakum, ya. Jadi kalau dua orang bertemu misalkan atau dua pihak bertemu, sama ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, jawaban siyamana wa siyamakum, kemudian sama-sama menjawab amin. Karena betapa rugi kita kalau kita beramal ibadah, susah pernah segala macam, tapi tak diterima Allah SWT. Rugilah kita. Dan kata Nabi, bahkan dalam Al-Quran ada juga ayat, jangan sampai kalian seperti wanita pemintal benang. Benang dipintal sampai jadi kain, sudah jadi kain dilepas lagi benangnya, berantakan lagi. Artinya sudah payah-payah kita beribadah, beramal saleh, tapi pahalanya kita buang-buang, hilang pahala kita. Dan bahkan kata Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Betapa banyak kata Nabi orang berpuasa tapi tak dapat pahala selain dia merasakan lapar dan dahaga saja. Lapar dan dahaga, pahala tak dapat. Itulah orang yang merugi. Dan semoga kita tak termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Kemudian kita awali Syawal dengan sebuah kegiatan, terutama salat Id, ya, kemudian zakat fitrah, kemudian
kita bersilaturahmi, ya, berhari raya, saling kunjung mengunjungi sesama kita, terutama keluarga besar kita. Anaknya jauh, suami jauh, istri jauh, saudara jauh, berkumpul pada saat itu. Itulah ikatan silaturahmi, kembali dipintal benangnya sampai kuat kembali, bertemu semuanya. Inilah hikmahnya. Mungkin ada kalau kita yang ketemu setahun sekali, misalkan ya, misalkan saya anak jauh, setahun sekali bisa kumpul, itulah hikmahnya. Jadi ikatan tali kasih sayang diikat kembali, dikuatkan kembali dengan saling kunjung mengunjungi. Terutama tetangga kita, ya, juga sama teman-teman dan sebagainya. Halal bihalal. Kata orang sini halal bi, kalau bahasa Arab ini aneh, apa halal bihalal, ya. Tapi itulah budaya kita, saling menghalalkan. Mantau ada makanan tetangga termakan, jatuh pulang ke tetangga termakan, maka kita saling menghalalkan semuanya. Ya, ini hikmahnya. Nah, kemudian setelah kita puasa, kewajiban kita selanjutnya adalah haji, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dan saya yakin ibu semua dan kita semua pasti pengen melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kewajiban puncak, ibadah terbaik, paling besar pahalanya, Bu. Jika syahadat, salat, puasa, zakat bisa menghapuskan dosa kita yang telah lalu, maka andaikan ada dosa yang tak terhapus dengan salat, puasa dan sebagainya, maka dengan haji semuanya akan bersih, terhapus, disapu bersih dengan haji. Itulah hebatnya haji. Makanya haji mampu menghapus semua dosa kita, termasuk dosa yang berkarat, Bu. Dosa yang berkarat, yang payah dibersihkan dengan salat misalkan, dengan puasa, dengan zakat. Tapi dengan haji, semuanya insya Allah akan mampu bersih kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Itulah haji, puncak. Dan wajar, Bu. Haji adalah ibadah berat. Ibadah lahir, batin, ibadah harta juga, lisan juga, hati juga. Semuanya ibadah terkumpul dalam haji, itulah paling berat. Ibadah haji pahala paling besar, Bu. Maka kata Nabi, inna azamal jaza azamal bala. Besarnya pahala itu tergantung besarnya rintangan atau cobaan. Semakin besar godaannya, semakin besar pahalanya. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Itulah haji. Dan tak semua orang mampu berangkat haji. Tapi kunci berangkat haji adalah dua saja. Mau, mampu. Mau dan ada orang mau, tak mampu. Ada orang mampu, tak mau, tak berangkat, tak bisa. Keduanya antara kemauan dan kemampuan harus berjalan seiring. Maka bisa berangkat. Tapi andaikan ada orang yang mau tapi tak mampu, kadang-kadang Allah berikan jalan yang tak disangka-sangka bisa berangkat haji. Kita ada cerita di TV tukang bubur naik haji, ya, ada kan? Tukang beca naik haji, Masya Allah. Sedangkan banyak bos-bos yang kaya raya, gajinya puluhan juta sebulan, tak bisa berangkat haji. Kan tak mau. Maka utamakan mau dulu. Mau dulu. Ini sudah jadi pahala, Bu. Belum berangkat sudah jadi pahala, asalkan mau. Niat kita. Ya, jadi niat ingin berangkat haji, maka sudah dicatat pahalanya. Menunggu sekian puluh tahun, itulah pahala bertumpuk-tumpuk, Bu. Ada orang yang kaya raya, Bu, tahun ini berangkat, tahun ini misalnya langsung berangkat. Tapi ada orang berpuluh tahun nunggu, maka pahalanya tentu lebih banyak yang menunggu berpuluh tahun. Kenapa? Rintangannya, godaannya banyak, Bu. Ada orang nabung buat haji, tergoda, Bu, tak jadi dipakai yang lain. Dipakai buat beli tanah, beli emas, beli rumah, beli mobil.
Tak heran banyak orang kaya, mobil kebeli, emas banyak, rumah banyak, tapi tak bisa berangkat haji. Kenapa? Tak niat, tak ada kemauan. Iya, banyak. Nah, andaikan ada orang yang sudah menabung sampai cukup uangnya untuk berangkat haji, tetapi Allah takdirkan tak berangkat haji, misalkan karena meninggal, atau ada keperluan yang lebih penting, misalkan buat nolong orang bu yang kesusahan, itu bagus juga, bagus juga. Tetapi ingat, haji itu kewajiban sekali seumur hidup bu. Andaikan orang mampu duit banyak tapi tak berangkat dan tak daftar haji, maka bisa jadi Rasul marah, mengancam Rasul, dia bukan umatku, kata Nabi, dia bukan umatku. Ya. Maka mari berniat, bercita-cita untuk bisa berangkat haji, nabungkah dan sebagainya. Nah, tak ada yang mustahil bu. Bagi Allah semuanya mudah. Berbagai macam cara Allah kasih jalan bagi yang mau. Tapi juga Islam mengajarkan, Nabi mengajarkan, jika kita tak mampu berangkat haji, dan itu tahu kita haji itu pahala besar, tapi ada amal lain yang juga besar pahalanya seperti pahala haji. Ya, ada amal yang pahalanya sama besar dengan haji, tapi bukan berarti pengganti haji, tidak. Cuma pahalanya besar bu, seperti haji. Andai kan tak berangkat haji, tapi sudah dapat pahala haji, cukuplah kita selamat dunia akhirat. Apa saja amalan yang besar pahalanya seperti haji? Misalkan pertama, Rasul mengatakan, memasa ila salatil maktubah fil jamaah fahya kahajjatin. Barang siapa yang berjalan salat berjamaah di masjid, maka pahalanya haji. Barang siapa berjalan ke masjid untuk salat berjamaah, salat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, berjamaah selalu, maka kata Nabi, fahiyya kahajjatin, maka dia seperti berhaji. Berjamaah salat fardu seperti haji bu selalu. Dan kata Nabi, wa mamasila sati tatawu, barang siapa jalan ke masjid untuk salat sunat, tarawih misalkannya, berjamaah ke masjid, maka kata Nabi, fahiyya ka umratin nafilah, seperti umrah yang sunnah. Ini pahala berjamaah bu. Ya, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi ulang, barang siapa berjalan untuk salat wajib berjamaah di masjid, maka pahalanya adalah seperti haji. Dan barang siapa yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat sunnah, maka pahalanya sama dengan pahala umrah yang sunnah juga. Maka mari kita giatkan ya diri kita untuk selalu berjamaah, yang wajib sunnah berjamaah bu. Walaupun ibu ada hadis mengatakan baik di rumah boleh, memang betul, tapi kita ambil fadilah berjamaahnya. Sekaligus kalau kita memang tak sempat ke masjid atau ketinggalan, boleh berjamaah di rumah, boleh, silakan. Nah, ini ibu silakannya, kalau perlu 5 waktu berjamaah ke masjid, apalagi di rumah misalnya tak ada kegiatan, tak ada kerjaan, ya boleh di rumah, tapi lebih baik ke masjid. Kenapa? Ambil fadilah berjamaah di masjid, yaitu pahala haji dan umrah. Tapi bu, masya Allah ya, semangat berjamaah itu memang sudah mulai kurang bu. Maka wajar kan pahalanya besar seperti haji, karena memang godaannya besar. Salat subuh masya Allah,
Di masjid kadang 3 saf, Bu. 3 saf salat subuh tuh. Saf Rizal, Syafi'i, dan Syahrani misalnya. Saf semua. Ya. Kadang-kadang bukan 3 baris, 3 orang saf. Azan dia, qomat, imam dah 3 orang. Kadang-kadang. Nah, ini semangat berjamaah terutama subuh sudah mulai kurang, Bu. Nah, kenapa? Godaannya. Maka subuh itu adalah salat yang paling besar pahalanya. Kenapa? Godaannya besar. Zuhur juga sama, sedikit zuhur. Asar juga sama. Maghrib lah agak mending, Bu. Agak banyak lah maghrib isya. Terutama maghrib. Ya, maka ini pengingat kita semuanya, berjamaah salat itu besar pahalanya seperti besarnya pahala haji. Ini yang pertama. Yang kedua tentang salat subuh, Bu. Andaikan kita salat subuh berjamaah, setelah salat zikir, doa, baca Quran, apapun ibadah, yang pasti dia tak keluar masjid, dia duduk tetap tenang di masjid sampailah masa matahari terbit. Tunggu kira-kira 15 menit, kemudian sholat dia 2 rakaat. Namanya sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu. Ya, namanya sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu. Ini ulama berbeda, Bu. Silakan, ini sholat 2 rakaat. Niatnya sholat duha boleh, atau sholat isyraq. Yang pasti tak boleh pas matahari terbit. Misalkan isyraqnya jam 6, tak boleh jam 6. Kenapa? Itu sedang setan memasang tanduknya, Bu. Tak boleh. Harus nunggu sekitar 15 menit. Paling cepat 10 menit lah. Ya. Tak boleh langsung. Ini tanduk setan, Bu. Matahari terbit, saat matahari terbit, dan saat matahari terbenam. Jangan salah. Ini yang kedua, isyraq. Tapi lagi-lagi malas kita kadang-kadang. Jangan pernah salat isyraq, Bu. Salam langsung keluar. Tak zikir, tak doa. Rugilah kita, Bu. Apalagi sudah tak ada kerjaan yang berat, yang penting di rumah, maka kalau bisa duduklah sebentar, berdoa, berzikir, baca Quran. Nanti setelah terbit matahari 15 menit kemudian sholat 2 rakaat. Ini pun berat. Apa kata Nabi? Man salat salat al-subuh, barang siapa salat subuh fi masjid, dalam masjid, di masjid, bukan di rumah, jamaatin, berjamaah, yusabbitu fihi hatta yusalli subhata duha, sehingga dia diam duduk sampailah dia salat duha di awal waktu, karena ka'ajir hajin, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Mutamirin atau umroh, pahala umroh haji, ya. Taman, sempurna pahala haji dan umrohnya. Taman katanya, sempurna, tak kurang sedikit pun. Ya, jadi ini keutamaan salat isyraq atau salat duha di awal waktu. Ya, Bu, kenapa, Bu? Ya. Waalaikumsalam. Isyraq. Ya. Jadi kita lihat jadwal isyraqnya, Bu. Jadwal terbit matahari ada kan? Jam 6. Lewatan berarti tambah 15 menit lah. Jam 6.20 berarti. Ya, sekitar jam 6.20 baru sholat 2 rakaat. Niatnya niat sholat sunat isyraq atau niat sholat duha di awal waktu, boleh. Lillahi ta'ala. Pahalanya haji dan umrah. Boleh. Boleh sholat dua. Kan sholat dua sampai 8 rakaat. Duha 2 rakaat di awal waktu, nanti 2 rakaat lagi sampai 8 rakaat. Dua-dua semuanya.
ya bagus lagi, ya utamanya ketika jam 9 jam 10 salat dulu, salat lagi bu, entah 2 rakaat, entah 4 rakaat atau 6 rakaat, ya yang pasti 2 rakaat awal waktu duha itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh taman kata Nabi, sempurna pahalanya kata Nabi. Lagi-lagi jarang orang mengerjakannya. Kenapa? Banyak kebutuhan duniawi, kebutuhan perut, lapar lah, pengen ngopi lah, sarapan, anak-anak mau sekolah, banyak bu, banyak kendalanya. Makanya banyak godaan, banyak pahalanya. Jadi ukuran pahala besar tidaknya tergantung godaannya bu. Salat malam sendirian bu, khusyuk, bagus. Tapi salat rame, bising, kita khusyuk, lebih besar lagi pahalanya. Makanya kalau ada anak bising, salat bu, biarlah. Itu menambah pahala kita. Anak di belakang kan bising, salatnya kadang-kadang mengganggu, kata kita. Ada sebagian usir, jangan salat, bising, ganggu. Biar aja bu. Dia bising, anak-anak, kita terganggu, tapi tetap fokus sholat, maka pahalanya lebih besar lagi. Kenapa? Godaannya besar. Sama dengan sedekah bu. Sedekah di kala kaya wajar, tapi sedekah kala miskin lebih hebat lagi bu. Ya, lebih hebat lebih. Ini yang perlu diingat semuanya. Peluang-peluang dari Rasulullah supaya kita dapat pahala besar seperti pahala haji dan umrah banyak sekali. Berdua nih. Pertama, salat berjamaah. Kedua, subuh. Kemudian dilanjut dengan salat isyraq atau salat duha di awal waktu. Yang ketiga kata Nabi, pahala yang besar seperti haji dan umrah adalah ketika kita mampu senantiasa rajin menuntut ilmu di dalam majelis ta'lim. Ya. Apa kata Nabi? Man ghada ila masjid la yuridu illa yata'allama khairan ayu'allimahu kana huwa qajir hajan taman hajatahu. Kata Nabi, barang siapa berangkat ke masjid dan dia ingin belajar, ya pengajian, atau dia mengajar, ya jadi antara mengajar dan yang belajar, keduanya kata Nabi apa? Maka dia akan dapatkan pahala haji yang sempurna pahalanya. Jadi bu, kalau ibu rajin pengajian, itu pun pahalanya haji dan umrah sempurna kata Nabi. Hari Jumat di Taufik, terus Sabtu di Nurul Iman, Ahad di mana? Al-Ikhlas, Senin, Rabu, Selasa, tiap hari bu pergi itu ke mana masjid, pahalanya haji sempurna. Lagi-lagi bu, ini berat godaannya bu, maklum jam 2 tuh ngantuk lah, ya jauh lah, penat lah, macam-macam godaannya bu, maka wajar pahalanya besar. Tapi saya melihat bu, kalau kaum ibu masih mending rame rajin bu, tapi kaum laki paling malas bu. Di mana-mana tempat laki jarang mau ngaji, entah ada merasa pandai, entah malas, banyak alasannya bu. Jumaah maghrib bu, 5 saf, habis maghrib pengajian tinggal setengah saf, kemana? Lapar, pulang. Sampai rumah, adalah bu, hilang kesempatan mendapat pahala haji sempurna. Ini bu penting, makanya ibu rajinlah belajar menuntut ilmu dalam majelis taklim dimanapun berada. Ini insya Allah pahala yang besar seperti haji dan umrah sempurna. Ya, ini 3 nih, menuntut ilmu. Ya. Tapi ilmu itu harus diamalkan sebisa mungkin. Nah sekarang dapat ilmu, rupanya
belajar tuh pahalanya besar seperti haji, maka tambah semangat, Bu. Tambah semangat. Salat isyraq, tambah semangat. Nah, tapi nanti Bu, kalau sudah ada kesimpulan berapa banyak amalan yang paling besar sebagai haji, maka Ibu tak mampu semuanya, pilih satu. Pilih satu di antaranya, Bu. Misalkan tak mampu salat isyraq, setelah subuh kita mampu yang lainnya. Tak berjamaah setiap salat ke masjid, boleh kita ambil yang masalah menuntut ilmu agama. Boleh, silakan pilih. Dan masih ada lagi 4 lagi. Yang pertama, yang amalan yang pahala yang sama dengan haji. Pertama tadi apa? Salat berjamaah. Kedua, subuh berjamaah dan terus salat isyraq. Ketiga, berjalan menuntut ilmu agama, ke pengajian. 3. Nah, nanti ketika berjalan tuh Bu, baik ke masjid, ke pengajian, doa Bu. Masih ingat doanya Bu? Minta cahaya Allah, nur Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi wan yamini nuran, wa min simari nuran, wa min amami nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa min amami nuran. Allahumma atini nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Tahafal pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikan cahaya di hatiku, berikan cahaya di lisanku, berikan cahaya di mataku, berikan cahaya di telingaku, berikan cahaya di depanku, berikan cahaya di belakangku, berikan cahaya di kananku, di kiriku, di atasku, di bawahku. Ya Allah, berikan cahayamu kepadaku ya Allah. Itu doa ketika berjalan Bu, ke masjid untuk salat atau ngaji dan sebagainya. Itu doa yang terbaik, minta cahaya Allah. Minta cahaya Allah. Nah, kemudian yang keempat, ada sebuah riwayat Bu. Para sahabat-sahabat Nabi yang memang termasuk miskin pernah bertanya kepada Nabi. Kata dia, Rasulullah, aku iri sama orang kaya. Kalau kau salat kami bisa salat, puasa kami sama-sama bisa. Tapi ketika mereka berhaji, kami tak bisa. Kenapa? Haji perlu dana besar. Kata Nabi, tenang aja. Aku akan berikan sebuah ilmu yang niscaya kamu amalkan, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Apa kata Nabi? Pertama, berzikir, menyebut nama Allah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, atau Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Sama 100 jumlahnya. Maka kan Nabi itu pahalanya seperti pahala haji yang besar. Jadi orang miskin jangan takut. Andai tak bisa berhaji karena tak ada uang, miskin, boleh perbanyak itu. Perbanyak berzikir, tasbih, tahmid, takbir, perbanyak Bu. Minimal 100 hari Bu. Itu pun pahala besar seperti haji kata Nabi. Jadi tak perlu iri, orang miskin tetap punya kesempatan dapat pahala haji yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, maka berbanyak itu Bu. 3 kalimat ya. Tasbih, tahmid, takbir. Jumlahnya 100. Nah, itu kata Nabi, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Itu yang keempat. Yang kelima adalah apa amalan yang pahalanya besar seperti haji? Itu umrah di bulan Ramadan. Nah, Ramadan lewat Bu ya. Tapi andaikan kita berangkat umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya umrah itu sama dengan haji. Kenapa? Berat Bu. Berat. Ongkosnya mahal, berat pula, panas terik, lapar. Nah, ya. Puasa lagi. Maka pahalanya haji walaupun umrah.
Jadi ibu-ibu kalau bisa nanti niatkanlah biar bisa umroh di bulan Ramadan. Ya, walaupun tak semua penuh, tapi sempatkan Bu, entah 2 minggu atau kalau mau hebat full sebulan Ramadan di Mekah sana. Masya Allah. Ibu ada yang sudah berangkat umroh Ramadan? Nah, jadi kalau ingin berangkat umroh Bu, niatkan Ramadan sajalah. Ramadan saja. Memang lebih besar biayanya daripada bulan biasa, tapi pahalanya Masya Allah, pahala haji. Umroh Ramadan itu memang Bu berat Bu, tapi nikmat. Nikmat Bu. Kalau kita penat, panas di kamar hotel aja. Sampai petang, siap-siap ke masjid. Masalah makan, usah khawatir Bu. Berserakan makan di mana-mana Bu. Ya, di persimpangan jalan, di lampu-lampu merah, banyak orang beri makanan Bu. Ya. Di depan-depan rumah-rumah penduduk, depan hotel, banyak orang beri makanan. Tak kemakan. Yang cemas masa makan. Tapi intinya adalah kita umroh Ramadan pahalanya sama dengan haji. Luar biasa Bu. Ini pun berat juga Bu ya. Berat Ramadan. Kenapa? Ramadan biasanya kita pengen ngumpul sama keluarga Bu. Apalagi lebarannya. Tak sedap kalau tak ngumpul Bu. Suami istri anak tak ngumpul. Tapi kalau demi ibadah kita siap rela ya mengenai semuanya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah berbakti kepada orang tua. Dulu ada orang yang minta diajak perang, tapi Nabi mengatakan, kamu punya ibu? Iya, aku punya ibu. Ya Rasulullah. Kamu lebih baik berbaktilah sama ibu daripada perang. Masya Allah. Jadi berbakti sama orang tua lebih besar paling daripada jihad perang. Kita tahu perang itu puncak kehebatan ibadah. Tak semua orang mau perang. Kenapa? Mengorbankan nyawa. Tapi berbakti kepada orang tua lebih besar lagi pahalanya daripada jihad. Bahkan haji kata Nabi sama. Kecil jihad, kecil haji. Besar lagi berbakti pada orang tua. Ya. Terutama mesti ada Bu, tolonglah. Ya. Kesempatan. Itu pintu surga kita. Pintu surga kita Bu. Orang tua kita. Nah kadang-kadang lupa anak-anak semuanya. Kita lupa. Diri kita saya ingin kita pikirkan Bu. Orang tua kadang terlupakan, terabaikan. Ya. Ini yang ke-6 ya. Lebih besar pahala berbakti kepada orang tua daripada perang sekaligus atau haji sekalipun. Tetap besar pahala berbakti kepada orang tua. Ibu, bapak, silakan. Yang ketujuh, mari kita niatkan ibadah haji. Niat yang kuat. Kalau kita sudah niat Bu, maka pahala sudah dicatat sebagai pahala haji, tetap dapat walaupun nanti tak sempat berangkat Bu. Andaikan misalkan mati sebelum berangkat Bu, tetap dapat pahala haji walaupun tak berangkat. Ya, walaupun tak berangkat tetap dapat pahala. Sama dengan gini. Ibu biasa sholat malam ya, tahajud. Biasa tiap malam tahajud. Satu ketika lupa, ketiduran pulas, maka tetap dapat pahala sholat malam tadi Bu, walaupun tak kerjakan. Ya, kenapa? Dia sudah terbiasa sholat malam. Nah, terbiasa dia sholat jamaah. Satu ketika dia tak sempat, maka tetap dia pada pernah berjemaah. Itulah dalam Islam Bu. Atau misalkan satu hari kita berjalan safar, berangkat bepergian ke Pekanbaru, ke Batam misalkan, kita biasa sholat berjamaah, maka andaikan tak sempat berjamaah tetap dihitung berjamaah juga. Ya. Dan bahkan ketika sakit terbaring tak berdaya, nampak tak bisa sholat, maka tetap dia dapat sholat Bu. Walaupun tak sholat, dapat pahala sholat. Dapat dia sepanjang sehatnya dia sholat terus, ya beribadah terus kepada Allah. Maka dia kalaupun tak beribadah tetap di padang beribadah. Ini alasan syar'i. Sakit, bepergian,
Bahkan kalau kita qobliyah subuh, selalu qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, satu ketika tak sempat, maka boleh kerjakan setelah subuhnya. Boleh kerjakan setelah subuh. Itulah Islam. Menghormati orang yang terbiasa istiqomah dalam ibadahnya. Nah, termasuk haji ini, insya Allah, kalau kita sudah berniat sungguh-sungguh pengen haji, insya Allah, Allah sudah catat haji, sampai tak sampai, tapi sudah dapat pahala haji. Asalkan sungguh-sungguh berniat. Jadi ada 7 lebih kurang Ibu. Pertama, coba kita ingat. Pertama, berjamaah ke masjid, salat wajib atau salat sunnah. Pahalanya haji dan umrah. Kedua, apa Bu? Yuk, siapa ingat? Hah? Hah? Apa? Mengaji. 3, salat isyraq 2 isyraq 3 mengaji, terus 4 tasbih berzikir, zikir ya, tasbih, tahmid, takbir. 5 umrah Ramadan. 6 berbakti pada orang tua. 7 terakhir niat sungguh-sungguh berhaji. Ada 7 yang kita bisa amalkan, mana terserah kita pilih satu di antara yang 7 tadi. Insya Allah kita dapat pahala haji dan umrah sempurna. Maka inilah peluang kesempatan untuk berdapat haji dan umrah. Bulan Syawal apalagi. Ini Syawal itu termasuk bulan haji Bu. Asyhurul haji, bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, itu namanya bulan-bulan haji. Orang haji berangkat dari Syawal boleh. Makanya ada sebagian jemaah haji yang naik kapal laut Bu, berangkat dari Syawal. Naik kapal laut, naik pesawat sebentar ya, 9 jam, naik kapal laut 2 minggu ya, 2 minggu bersampai pulang pergi sebulan. Syawal, Dzulqa'dah ada, udah dekat Bu. Haji ya, balik lagi sini. Ada yang berangkat lewat kapal laut Bu. Ada yang naik sepeda, ada. Dari Indonesia Bu naik sepeda ada Bu. Nyebrang ke Malaysia terus jalan-jalan Bu sampai ke Mekah. Itu hebat lagi Bu. Luar biasa Bu. Ya, manusia langka Bu, naik sepeda. Masya Allah ya. Nah, dulu naik unta, naik sepeda. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ibu jemaah yang dirahmati Allah, semoga Allah takdirkan kita semuanya bisa berangkat haji dan umrah. Kalaupun tak dapat ditakdirkan bisa berangkat haji, semoga Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Sekian ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.